selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh Piwon, kedelapan SMRA, dan kesembilan Jikon, terakhir LPKR. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup terkoreksi 1,48% ke harga 133. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker summary, untuk BES itu ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, BES mantul ya dari 130. Memang neckline 140 juga dijebol. Dia berusaha naik 2 hari namun gagal. Ini dia 3 hari koreksi dengan volume kecil. Tinggal lihat aja Senin besok rebound mampu nggak tutup di atas 130. Ini kan di area kritisnya, sudah di dekat EMA 200-nya garis merah ini. Dan kalau dilihat BES memang masih jauh ya dari harga tertingginya, cuman itu masih jauh ke sana. Untuk tren jangka pendeknya ini ya kemungkinan BES itu konsolidasi dulu. Range-nya 140 nih bisa sampai 130 tektok area ini. Untuk BES kecuali Senin Selasa dia bisa break kembali ke atas 140 itu bagus. Tapi kan dia sudah membentuk 2 lower low dan 2 lower high. Nih, ya ini bisa dikatakan strong downtrend minornya. Karena udah dari 184 dia turun ke 100. Jadi menarik gak untuk sekarang BES? Ya belum menarik ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau main-main pendek, cari-cari momentum, cari profit 2%, 3%, bisa lah di BES. Tapi ya beli dekat-dekat support. Siapa tahu nanti dikasih koreksi ke 128 tuh. Itu menarik untuk spek buy. Jadi seperti itu. Untuk BES langsung saja ke saham kedua. Ada APLN yang ditutup terkoreksi 0,61% ke harga 162. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya, APLN ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, APLN ini yang menarik ya. Dia baru aja nembus resisten semenjak 2021 Oktober. Setahun yang lalu akhirnya ditembus. Dan sepertinya ini baru permulaan titik. Memang risknya udah besar. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, kalau saya juga nggak perhatikan ya waktu di 153, 155 ke bawah dekat 150 itu area spek buy, stop loss saja di bawahnya. Ini baru permulaan, dia sudah konfirmasi rounding bottom dan ya pelan-pelan naik. Ini sepertinya konfirmasi dan target selanjutnya peluang besar 180 untuk APLN ya. Ini baru permulaan dia menanjak. MACD-nya juga malah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus. Dia break 150 itu dengan volume besar. 2 kali lipat volume biasanya. Ya bahkan 3 kali lipat. Dan ya ini menarik untuk APLM. Peluang besar sih melanjutkan kenaikan. Target terdekat minggu ini bisa 180. Tapi ya itu, setiap plan, setiap target itu belum pasti tercapai dan itu gunanya untuk mempunyai skenario atau area stop loss kalau nggak sesuai plan. Seperti itu. Untuk APLN, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup terkoreksi 2,32% ke harga 168. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya, ASRI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ASRI kondisi seperti ini dia masih di dalam uptrend channelnya, tapi ada indikasi double top. Ini top pertama, top kedua, dan neckline-nya EMA 200. Kayaknya sih enggak. Ini bisa potensi enggak double top. Peluang besar sih technical rebound juga. ASRI sepertinya akan mempertahankan karena ini baru aja dia nanjak juga ya. ASRI dari 140 baru naik berapa persen nih? Baru 20% ya. Itu menurut saya sih masih pendek ya dari awal bulan. Ya ini masih akan ke atas. Tapi ya itu, risknya kecil juga nih. Kalau minat ya turun dari 164 itu ya tutup di bawah itu, pertimbangkan stop loss karena ada indikasi double top dan bisa turun lebih dalam. Tapi sepertinya technical rebound untuk ASRI ya. ASRI masih konsolidasi. Ini ganggu psikologis saja nih. Mungkin market makernya gambar seperti ini. Ganggu psikologis. Ini kayaknya double top nih. Dan pola ini akan terrealisasi, terkonfirmasi kalau tembus. Sebelum dia tembus supportnya ini, ya belum itu baru indikasi. Jadi masih bisa di reject atau bisa nggak terjadi polanya. Ya seperti itu. Jadi risknya kecil, target profit tuh 175, 176 itu minimalnya minggu ini ya kalau dia rebound.
Kelihatan juga dia saat koreksi volumenya kecil ya. Pas di bawah di EMA 200 volumenya membesar. Memang candlenya merah karena dia koreksi. Cuman ini kayaknya ada buyer nampung di bawah. Kelihatan memang candle weekly-nya bearish engulfing ya. Tinggal rejection lah. Senin harus hijau. Senin, Selasa atau Minggu ini dia harus tutup minimal di 180. Itu bagus untuk ASRI. Seperti itu untuk ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup koreksi 0,54% ke harga 915. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semuanya BSDE di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE ya masih sama ya. Tektok-tektok aja hari ini 900 sampai 940. Dan ya ini sepertinya juga masih dalam akumulasi ya. Lagi diakumulasi ini karena kelihatan dia terus membentuk higher high higher low ya. Ini uptrend minornya dari semenjak 11 Oktober. Ini uptrend higher higher low. Tinggal nunggu tembus 950 minggu ini. Kalau tembus itu menarik untuk FST ya. Semoga aja sektor properti dilirik sama market ya minggu ini, karena udah dari minggu kemarin belum kemana-mana tuh, cuman konsolidasi. Range-nya memang sempit aja tuh, 2% naik turun lagi, naik 2% turun lagi. Ini kelihatan kan naik turun ya di 910 sampai 930 tektok karena itu aja BSDE. Jadi seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 920 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya CTRA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk CTRA kondisi seperti ini juga ya belum kemana-mana ya. Dia bertahan terus di support ya. Ini risknya juga kecil nih. Kalau dilihat support kuatnya memang 880 neckline-nya ini. Dan minggu kemarin juga dia nggak mampu nembus 940 950 yang perkiraan saya juga bisa tembus, ternyata nggak tembus ya waktu analisa dari minggu lalu. Jadi ya minggu ini semoga lah ya, karena kelihatan kan seminggu kemarin dia bertahan terus di 920 ya, semoga nggak jebol lah 920-nya untuk CTRA. Kalau view jangka menengah, kalau dilihat candle weekly-nya doji ya, semoga aja konfirmasi swing low minggu ini tembus 960. Itu menarik untuk CTRA ya, kalau bisa tembus 960 minggu ini. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup terkoreksi 1,1% ke harga 178. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Demas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mas mau bagi dividen ya. Ex-date 8 November, berarti besok Senin tanggal 7 itu cum-date dengan nilai dividen nih Rp15 per lembar saham. Dari harga sekarang berarti hampir sekitar 8%-an ya untuk dividennya. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik bisa masuk di Demas. Tapi jangan lupa pasti akan ada trap harga ya, atau dividen trap yang biasa dibilang ARB ya, karena 8% pasti potensi ARB ya. ARB mungkin dua kali lah, mungkin 2 kali ya, mencukupi ya, nggak sampai 2 kali kayaknya ARB-nya, karena sekitar 8% itu untuk dividennya. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik, karena Demas ini saham berfundamental bagus dan juga selalu bagi dividen, nih dividennya ex-date di Juni kemarin cuma Rp3 ya. Ini Desember 2021 itu Rp12 dan belum ketutup ya. Nih, tahun lalu aja nggak ketutup tuh trapnya. Berarti 2 tahun belum membuat tutup dividen ya. Beda dengan BJTM setiap tahun walaupun dividen trap tetap ketutup ya. Cuman dividen BJTM itu kan sekitar 4-6% aja kalau nggak salah ya. Tapi setiap tahun pasti ketutup dividen tahun lalu. Jadi seperti itu ya untuk Demas. Dan kalau yang nggak minat dividen ya besok itu harus jualan daripada kena dividen trap ya. Jadi seperti itu. Untuk Demas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di harga 444 terkoreksi 0,89%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bokar sebenarnya P1 di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal P1 belum kemana-mana, tapi kelihatannya dia bertahan di atas 440. Memang pola bearish penannya ini yang waktu itu saya gambar ya, gagal ditembus dia. Ya kelihatan nih pas di Senin dia malah koreksi tipis terus naik lagi. Kayaknya dijaga nih 440 ya. Nih dia mau bentuk candle. Nih, perbesar ya. Dia membentuk candle bullish engulfing terus naik terus koreksi. Ya ini kalau ditarik tinggal tembus 450 ya. Semoga Senin Selasa tembus 450 ini menarik untuk P1. Bisa sampai 470 480 ini ya.
Jadi Senin risknya juga kecil nih kalau minat ya, tarik aja nih. Pokoknya 430 nih dipakai. Supportnya 430 ini jebol ya udah tinggalin. Dari harga sekarang 14 poin, sekitar 4%, 5% lah stop loss dengan target ke 470 sampai 480. Ini juga bisa jadi nanti double top dan ini juga bisa jadi nanti double bottom. Nah, ini bottom 1 ini kelihatan nih. Kayaknya bottom nih, volume meningkat nih saat di bawah. Kayaknya lagi ngumpulin barang. Jadi seperti itu. Ya, untuk P1 langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 565 terkoreksi 0,87%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya SMRA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA juga minggu ini terus turun, cuman turun dengan volume biasa aja ya, 5 hari terus turun dan potensi tetap mantul nih. Ini pas di support nih. Ya, ini kesempatan dan pola cup and handle-nya juga gagal. Ya, ini waktu gambaran saya minggu lalu, peluang besar tembus 600 ternyata nggak tembus. Ya, dia malah membentuk candle gravestone. Doji-nya ini hari Senin terus lanjut turun dan ini kesempatan menurut saya karena udah 5 hari terus turun dan dia membentuk ekor di bawah nih 560. Ini kesempatan tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Ada peluang teknik rebound. Nah, kelihatan ini tapi kalau di candle weekly ada pola evening star ya, pola morning star terbalik. Cuman ya itu rejectionnya minggu ini kalau Senin Selasa dia hijau ya udah aman, harusnya sampai bisa 600, semoga sampai minggu ini. Seperti itu. Untuk SMRA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Jikon yang ditutup terkoreksi 1,21% ke harga 162. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya Jikon ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Jikon ini sepertinya sih juga lagi ngumpulin. Ini kemungkinan besar juga bertahan. Besok ada teknik rebound Senin. Tapi disclaimer on juga ya. Kelihatannya memang ada pola bearish penan. Kalau support kuatnya di 150. Kalau dilihat ini ada pembentukan bisa jadi pattern flag atau pola symmetrical triangle ya. Tinggal tunggu tembus 180 tuh siap-siap uptrend. Ini dia akan membuat swing low udah lebih tinggi dari candle doji swing low-nya sebelumnya ini. Konfirmasinya ya pola-pola seperti ini jangan turun lagi dari 150. Kalau dia turun udah gagal. Itu aja. Risknya lumayan dalam sih. Hampir 8%, 11%, nah 10%an lebih. Dengan target minimal 13%. Ya risk reward seperti ini bisa juga kalau berminat ya. Itu minimalnya aja 180, 184. Kalau tutup di atas itu lanjut. Bahkan perubahan fraksi harga ini peluang besar disentuh. Risk reward 1 banding hampir 2,5. Seperti itu ya. Nah, apakah yang bilang nggak bisa beli di support ya ini di jauh dari support tapi risk rewardnya juga seimbang ya bisa aja kalau minat ya. Yang penting tuh siap nggak cut loss 10% kalau nggak sesuai plan. Kan itu yang biasanya nggak mau. Maunya jualnya bisa profit seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Jikon. Kalau dilihat candle weekly-nya doji nih dia menarik ya dan dia kelihatan konsolidasi dari September. Konsol kelihatan volume saat konsol juga kecil, saat coba turun juga kecil. Kuncinya 150. Jangan turun dari itu untuk Jikon. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 97. Terkoreksi 1,02%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas kemarinnya LPKR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPKR sudah di bawah 100 jelek. Menurut saya memang dia disupport. Nggak menarik lah. Kecuali nanti lihat Senin kalau tembus 100 baru menarik. Cuman ya itu. LPKR ini barangnya Lipo ya. Grupnya Lipo itu sering crossing kiri kanan. Itu yang nggak suka saya ya. Jadi seperti itu. Untuk LPKR cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.